Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Mesaroh, NPM 190108-2003. Di sini saya akan membantu teman-teman untuk memahami sebuah materi, yaitu materi genetika. Coba deh teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Kenapa sih manusia memiliki bentuk hidung yang berbeda-beda? Kenapa manusia memiliki warna bola mata yang berbeda-beda? Kenapa manusia memiliki warna kulit yang berbeda-beda? Dan juga kenapa manusia memiliki bentuk rambut yang berbeda-beda? Tidak hanya manusia saja loh teman-teman. Tadi tumbuhan dan hewan juga memiliki bentuk tubuh yang berbeda-beda. Kenapa ya hal tersebut dapat terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena manusia, hewan, dan tumbuhan berasal dari induk yang berbeda-beda. Jadi, manusia, hewan, dan tumbuhan itu mewarisi sifat dari kedua orang tuanya atau dari induknya. Warisan tersebut bukanlah tanah ataupun perhiasan, melainkan suatu bahan atau materi yang fungsinya untuk mewarisi sifat dari kedua orang tuanya ke keturunannya, yang disebut dengan materi genetika. Teman-teman tahu nggak sih bahwasanya materi genetika itu terdiri dari gen, kromosom, DNA, dan RNA. Apa sih itu perbedaan dari DNA dan RNA? Coba deh teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Bisa teman-teman lihat kan, bisa dilihat oleh teman-teman kan, bahwasanya DNA itu memiliki dua rantai, sedangkan di RNA hanya memiliki satu rantai atau rantai tunggal. DNA adalah dua rantai polinukleotida yang saling berikatan. Kenapa sih disebut dengan polinukleotida? Karena pada DNA terdapat banyaknya nukleotida, maka dari itu disebut dengan polinukleotida, yang artinya banyak nukleotida. Lalu apa sih itu nukleotida? Nukleotida adalah suatu struktur penyusun DNA yang terdiri dari fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen pada DNA digolongkan menjadi dua, yaitu basa pirin dan basa pirimidin. Basa pirin terdiri dari guanin dan adenin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Teman-teman tahu nggak sih bahwasannya basa nitrogen itu memiliki pasangan tetap, yang itu adalah timin dengan adenin dan guanin dengan sitosin. Coba deh teman-teman perhatikan gambar berikut ini. Nah, di gambar itu adalah macam-macam dari kromosom. Jadi kromosom itu memiliki 4 macam berdasarkan sentomernya. Yang pertama yaitu adalah telosentrik. Yang kedua adalah akrosentrik. Yang ketiga adalah submetasentrik. Dan yang keempat adalah metasentrik. Jadi kromosom itu memiliki 4 macam ya teman-teman, berdasarkan sentomernya. Coba deh teman-teman perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada tubuh manusia atau di dalam tubuh kita itu terdapat yang namanya sel. Nah, sel pada gambar berikut itu yang berbentuk bulatan atau yang berwarna agak keping-pingan, itulah yang dinamakan sel. Nah, di dalam sel itu terdapat inti sel. Dan di dalam inti sel itu terdapat seperti huruf XX itu kan ya teman-teman. Nah, huruf XX itulah yang dinamakan dengan kromosom. Nah, ketika kromosom kita uraikan itu akan membentuk seperti lilitan-lilitan yang banyak. Nah, yang itulah yang dinamakan dengan supercoil. Itu lilitan itu dinamakan dengan supercoil ya teman-teman. Nah, ketika supercoil ini kita uraikan, dia akan terdapat seperti bulat-bulatan kecil. Bulat-bulatan kecil itu yang dinamakan dengan protein histon. Kemudian, nah itu kan terdapat seperti bulatan-bulatan kecil itu tuh seperti dililiti oleh tali yang berwarna hitam ya teman-teman. Itu dinamakan dengan nukleosom. Nah, nukleosom itu adalah
gabungan dari si DNA dengan si protein histon. Nah, makanya itu dinamakan dengan nukleosom. Nah, teman-teman, ada kan itu yang seperti gambar yang seperti untaian-untaian rantai. Nah, untaian-untaian rantai itulah yang dinamakan dengan DNA. Nah, lalu mana sih yang dinamakan dengan gen? Gen itu kan seperti yang dijelaskan tadi ya seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya gen itu adalah kode-kode dari si pewarisan sifat gitu kan. Itu kode-kode itu kan disimbolkan dengan huruf-huruf ya. Jadi yang dinamakan gen itu adalah dari untai sini sampai untai sini, inilah yang dinamakan gen 1. Nah, yang misalnya akan mewarisi warna pada kulit manusia. Begitu teman-teman. Nah, itulah hubungannya gen, DNA, dan kromosom. Nah, lalu apa sih itu yang disebut dengan kromatin? Kromatin adalah nukleosom yang membentuk benang-benang kompak. Nah, jadi dari pembentukan benang-benang kromatin ini, dia akan menghasilkan yang namanya kromosom. Jadi kromosom itu berasal dari pembentukan penggabungan kromatin begitu ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman. See you.